Pertandingan kedua geng Kapak berhadapan dengan Onyx Prodigy. Pertandingan hidup mati antara Onyx dan juga geng Kapak. Kalau geng Kapak bisa menangkan game ini tentu 2-0 akan menjadi hak dari anak-anak geng Kapak. Tapi kalau misalnya Onyx Prodigy bisa setidaknya dapat 1 poin di game kali ini, berarti mereka bisa menambah asa untuk masuk ke game yang ketiga. So, masih ditemani oleh Gio, Mirko, dan juga Choji. Iya, kalau kita lihat di sini, kalau dari komposisi, oh my god, flame shotnya hampir mendapatkannya, memaksakan Vmornov untuk menggunakan retribution untuk buff pertama, dan itu juga kurang efisien sih kalau pakai retribution, soalnya tinggal 200 health. Jadi sekarang Ray lagi-lagi bisa mendapatkan keunggulan sedikit dengan Little Wonder-nya, clear-nya juga bakal sedikit lebih cepat dengan dia bisa utilize retribution 2 kali ke arah buff-nya. Dan lagi men, Rinasmi masuk ke dalam jungle musuh, Vmornov keganggu. Oke. Yes. Ini sih dari awal tim geng Kapak udah benar-benar agresif di area early ya. Mereka seperti berpegangan bahwa kita kalau early-nya nggak dapat kita bakal kalah. Iya. Karena kalau misalkan kita lihat dari grafiknya, memang seperti itu keadaannya. Adanya Link, adanya Kagura. Kalau misalkan nggak bisa nyampe setidaknya stabil sampai ke menit 10, Link bakal susah untuk inisiasi. Iya. Damage utamanya bakal datang dari Kagura dan juga Brody, dan itu bakal berat banget. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari junglernya Onyx, ada di tangan Hayabusa. Wah, ini nih kalau kita lihat di area atas, Moon sendiri udah mulai dicoba ganking oleh Fredo Kitty dan juga Watts Priadi. Tapi kehadiran Samo HT langsung mencoba untuk membubarkan formasi dari anak-anak geng Kapak. Sementara itu, ini yang dibutuhkan Ray, purple buff. Dia harus coba untuk bisa mengamankan hal tersebut supaya dia bisa dapat energi dan bisa join team fight dengan Tempest of Blade yang mungkin saja memporak-porandakan formasi yang dibuat oleh Onyx Prodigy itu sendiri. Tapi selain 2 detik lagi, turtle yang pertama akan segera muncul di lane of the. Iya, kalau kita lihat dari komposisinya itu, udah ada engage yang dilakukan oleh seorang Ando. Samo HT harus hati-hati, udah ada Ray yang maju ke arah depannya menggunakan Divine Blade-nya, tapi tidak bisa. Flame shot yang sangat baik langsung ke arah belakang tarafnya. First blood diamankan oleh geng Kapak. Wow, Samo HT menjadi korban pertama kali ini dari pertempuran barusan, tapi Gemini kali ini mencoba untuk merusuk ke arah depan. Skugnu, Ragnu, Usna udah dikeluarkan dan satu The Way of Dragon salah arah, tapi dibalas dengan adanya 1 buah Falling Star Moon karena seorang Gemini mengusir mundur. Tapi si lain lihat Vmornovnya, dia kuat shadow ke arah depan dan dapat Ando di garis belakang. Ini ya, again, kalau kita ngomongin komposisinya dengan komposisi Onyx, Selena, Cho, Clint, mereka itu mau kontes di arah early game-nya bersama juga dengan Hayabusa. Tapi masalahnya itu mid prio itu yang paling penting di early game. Kalau siapapun yang menang mid, mereka yang bakal kontrol early game-nya. Dan Chang'e itu bakal susah banget. Chang'e itu nggak bisa kontes kalau di early game sampai dia level 4 baru dia bisa melakukan kontesnya. Tapi lihat, turtle gratis, neutral objective dan juga rotasi map itu semua dikontrol oleh geng Kapak karena mid kontrolnya loh. Bener. Udah hal ya kalau kita bilang, sudah ada sedikit angle tambah dengan Tempest of Blade dan Maipan Zuzuzu akhirnya harus silat, tapi Vmornov mencoba untuk mendapatkan satu Fredo Kitty, tapi nggak bisa begitu saja karena udah di backup oleh Ray dan juga Ando. Ini benar kata Mirko di sini. Gue lihat memang Chang'e bakal cukup cepat clearing minion di area tengah dan itu membuka Selena untuk semakin visionnya terbuka lebar ke arah depan. Ini ternyata direspon dengan Fredo Kitty dan juga adanya Ando di depan sana, bahkan mereka dapat beberapa poin kill. Ini malah menjadi hal yang sulit bagi anak-anak Onyx Prodigy. Gimana ya? Maipan udah 0-2. Ini udah terbalik dari game yang pertama ya, dimana Maipan itu 2-0 actually di awal. Jadi dengan ini kita lihat clear-nya udah susah, posisinya udah susah, dan sekarang gold itu juga udah tambah, bakal build up terus. Gapex juga dengan ini, Selenanya tambah lama bakal tambah susah juga gak sih? Dia untuk buka mapnya, taruh Abyssal Trap-nya, gak mungkin bisa dalam-dalam. Jadi mereka juga gak bisa utilize hero-hero snowballing mereka gitu loh. Efek dari wave minionnya selalu dimajukan juga, dan juga saling tarik ulur yang dilakukan oleh geng Kapak ini bagus banget mengatur ritme permainan mereka. So, ini udah mulai ada ganking ke arah atas, Lele-nya terkonek dan Watt kali ini dalam ancaman cukup besar, tapi Watt masih bisa melakukan tompart memoris ke arah belakang dan bahkan teman-teman dari Onyx Prodigy. Lihat Samo HT-nya yang malah tumbang setelah melakukan inisiasi. Looking for more Rinasmi. The Way of Dragon-nya benar-benar connect, tapi Tempest of Blade, tapi lihat dari Maipan dan tidak baik-baik saja hilang di tangan seorang Ray kali ini. Maipan 0-3-0. Ini beneran skor yang tidak baik lah ya untuk Maipan, apalagi dengan performance yang sangat baik di dalam game pertama. This time dengan Chang'e dia kelihatannya memang agak kesusahan sih, karena nggak bisa blame dia juga. Ini komposisinya itu nggak banget untuk dia ya kan. Walaupun Vmornov bisa mendapatkan retributionnya ke arah purple buff-nya, masih ada Samo HT. Coba
melakukan engage ke arah depan, tapi masih ada Ando, harus berhati-hati sekali. Dan Turtle yang kedua bakal langsung spawn di arah atas. Kelihatannya sih bakal free. Ada Lele yang terkonek, tapi Ando masih bisa mundur ke arah belakang. Cukup ragu-ragu Iya, yang dilakukan pas oleh Gemini dan Samohate. Dia nggak mau terlalu gegabah. Mereka takutnya kalau misalnya ada backup dilakukan oleh anak-anak geng kapak. Dan ya kali ini Turtle yang kedua akan mulai dipok oleh Onyx Brody. Tapi mulai ada Gemini yang melakukan skumbur musnah. Dua of Dragon dikeluarkan, tapi satu kali tamu ke arah belakang. Dapat 2-3 orang. Bahkan Tebas Oblet yang mencoba untuk mengejarkan seorang Moon, dan Moon yang masih bisa flicker ke arah belakang. Tapi tidak ada korban jiwa. Malahan dari Vimornov yang tidak terlihat kamera hilang di peredaran. Untuk di game kali ini ya, teman-teman dari Onyx itu harus bisa numbangin Fredo Kucing terlebih dahulu. Fredo kucing. Oh, kucing. Ya benar. Kenapa Fredo Kucing dulu? Karena ini kucingnya di Chang'e loh. Chang'e bisa zoning, tapi selalu di-lock on dengan Circling Eagle. Yang dimana kalau misalkan kena Circling Eagle, oke, memang ada knockback dan Meteor Shower pun tetap jalan. Nggak bisa kemana-mana, Samohate langsung ditumbangkan begitu saja. Dan iya, sama, boleh dilanjutin nih, Coki. Iya, tapi problemnya adalah di saat dia ditabrak dengan ada Circling Eagle ditambah lagi dengan Soul Bloom, shieldnya hilang. Dengan shieldnya hilang berarti nggak sederas dengan adanya shield dari Meteor Shower seorang Chang'e. So, Fredo Kucing memang harus ditumbangin terlebih dahulu, apalagi dengan adanya Link, otomatis pasti bakal banyak kejutan dilakukan. Udah ada tas-tas terlebih dahulu, kasih ke arah belakang. Nggak bisa dicuri, tidak bisa dicuri juga. Tapi sampai dikeluarkan sama dengan ada Shadow Kill, tapi Vimornov terlalu offside dan akhirnya menjadi bulan-bulanan warga geng kapak. Tapi sisi lain dari Munia kali ini mencoba untuk maju ke arah depan, mencoba dapetin satu member lagi dari geng kapaknya. Ditukar kali ini satu purple buff, ditukar purple buff yang lain. Dan dengan tidak ada Vimornov tentunya ini akan lega banget bagi Ray dapetin hal tersebut. Yang menarik adalah Maipan ya dari tadi. Sebentar dulu, sudah ada Way of Dragon kali ini. Maipan yang mendapat 1 poin kill dengan 1 Meteor Shower yang dikeluarkan. Teman-teman dari geng kapak terlalu offside di sana, terlalu kaget dengan gerakan dilakukan oleh Gemini. Back to Maipan. Memang dia dikejar-kejar tuh sama Fredo Kucing, Fredo Kitty. Tapi dia sayangnya dia pakai Purify di sini. Ketika ada Circling Eagle, dia nggak bisa mundur ke arah belakang dengan Flicker. Jadi gak heran kalau misalnya 3 kali dia sampai kena takedown. Early game Chang'e yang udah susah, sampai level 4 ya baru dia bisa memiliki presence di dalam gamenya. Bersama juga dengan yang tadi, Battle Spell-nya. Iya, nggak ada flicker, dia menggunakan Purify untuk kabur dari sisinya. Tapi dia itu lebih butuh distance-nya ya daripada Purify. Tapi sama aja sih, sekarang udah dikontrol oleh GPX. Vimornov maju ke depan, Shadow Kill sudah digunakan. Tapi masih ada seorang Fredo QT yang langsung melakukan engage lagi ke arah depan. 1 lawan 4. Kita lihat di sini belum ada snowballing, belum ada follow up yang bagus dari tim GPX. Tapi akhirnya game ini bakal langsung di stop up begitu saja. Tonapa Memory bakal langsung mendapatkan killnya. Di mana belakangnya tidak ada ability yang kena. GPX masih bisa melakukan kiting, flame shot yang sangat bagus. Masih ada stunnya. Vimornov ditumbangkan. Double kill for Awad Supriyadi. Maipan coba untuk kabur tapi nggak bisa kemana-mana. Langsung dikejar-kejar terus dan triple kill untuk seorang Watt di menit yang ke-8. Sudah aku bilang, dengan tidak adanya flicker tentu Maipan akan jadi bulan-bulanan warga dari geng kapak. Dan mereka mendapatkan satu inner turret ya. Dan ini dia replaynya, Coci. Oke, sebelum gue mulai ke arah replaynya, ingat Brody sudah mengamankan Blade of Despair di menit ke-5. So, udah nggak heran banget kenapa damage-nya masuk. Tapi yang benar-benar keren adalah di sini permainan dari Maipan memang udah bagus banget untuk menggocek sana-sini. Tapi yang menjadi problem adalah memang dari payungnya Kagura dan juga sedikit stun dari Brody membuat Maipan pun tidak bisa bakal apa-apa lagi. Wow, Maipan menjadi korban lagi dan lagi. Bakal ada 2 member dari Onyx Prodigy harus hilang. Ini geng kapak benar-benar owning. 2 berbanding 14 poin kill yang diamankan membuat mereka semakin perkasa. Tapi Lele connect karena seorang Rinaspi dan Samohate masih bisa mundur ke belakang. Ternyata tidak, karena Ray siap untuk mengejar dan menghancurkan tubuh dari Maipan. Oke, kita nanti abis ini harus interview. Kita tanya, mereka itu dendam apa sama Maipan? Maipan tuh kenapa? Kenapa nih? Si Maipan 1-5 tadi baru respon dia. Karena kebalikannya. Di saat tadi Choji bilang bahwa Fredo Kitty harus bisa numbangin ke arah Maipan, ya Maipan pun juga harus selalu ditumbangin oleh teman-teman dari geng kapak. Karena kenapa? Permainan dari teman-teman geng kapak ini, mereka memiliki tempo yang dimana biasanya, ini kita ngomongin dengan BPM ya, bis per menit ya. Dia lagi 100 nih di menit ke-5. Menit ke-6 120, 150, 180 dan keep going up terus-terusan. Kalau misalkan mereka memang udah confidence, ya udah memang lebih better dikitin aja.
Oke, tapi The Watt yang langsung di take down begitu saja. Satu sudah diamankan, tapi lihat yang ada belakangnya masih langsung bisa menangkap seorang Vimornov. Moon is next, coba untuk maju ke depan lagi dan lagi. Nenasmi, Point Star Moon tidak kena, flame shotnya bisa connect. Tapi udah ada Ray, Tempest of Blaze sekarang belakang mendapatkan satu, coba untuk mendapatkan lebih. Double kill sudah diamankan, tapi Gemini dan Maipan masih bisa melakukan move back maneuver lah ya. Yes. Sekarang itu dimana purple buff-nya bakal menjadi pilihan untuk GPX untuk setup ke arah Lord-nya. Wah, ini udah ada Gemini Grace depan sana memberikan informasi. Tas dari Ando memberikan efek mental ya kayaknya. Iya, dan dilihat dari itemnya, dari Waduh, linknya pun udah ngambil ke arah Demon Hunter Sword, War X, dan juga Endless Battle. Ditambah lagi Brody-nya. Udah ada Blade of Despair sama Malefic. So, dari segi damage, teman-teman dari geng Kapak udah sangat-sangat baik sekali. Tapi lihat, perhatikan dari teman-teman Onyx. Hanya ada satu item defense saja dan itu dari Cho. Selena, Chang'e, Cho, Clint, dan juga Hayabusa tidak ada item defense sama sekali. So, ini udah bisa dibilang menjadi sedikit walking park juga untuk teman-teman dari geng Kapak. Karena kenapa? Confidence dari geng Kapak ini bukanlah hawa nafsu seperti publik yang dimana kalau misalkan sudah leading ya udah main salah-salah cari kill aja yang penting dapat efek. Nah, permainan dari geng Kapak ini bisa dibilang oke, kita sudah leading. Kalau misalkan memang ada chance untuk kita assault, kita majuin ke depan. Kalau misalkan memang tidak ada, kita cari yang lain. Kita cari objektif lain seperti tadi di mana Lord-nya Lemon udah diambil. Lord yang biasa aja. Lord yang biasa Betul sekali, Lord yang udah berjalan ke area bawah, tapi Lord yang biasa ini bisa jadi luar biasa karena Onyx dalam Iya. keadaan yang tertekan. Betul. Sangat-sangat tertekan dari 10.000 poin gold lead juga. Goalnya 10.000, perbandingan ini cukup jauh dari teman-teman dari Onyx Prodigy. Mencoba untuk melakukan setup dulu di area bawah. Mereka langsung shadow kill dari seorang Vimornovnya untuk clear minion, tapi terlalu offside. Bahkan satu Point Star Moon yang benar-benar open dan Vimornov akhirnya hilang. Walaupun Gemini melakukan Way of Dragon seorang Watt, tapi lihat damage yang dihasilkan. Dua member dari Onyx Prodigy pun hilang. Satu inhibitor turret pun akhirnya dihancurkan. Koin Kapak kali ini begitu perkasanya. Walaupun Ray belum join the fight, tapi Moon udah sekarat mata. Satu flame shot hampir merupakan Moon di area belakangnya. Tapi si lain Ray dengan Seven Soul Blade ditambah dengan base mengamankan game yang kedua 2-0 tanpa balas. Wow,